Halo para trader, kembali lagi sama saya di Brown Bag. Ngobrol santai bikin kamu tambah kaya. Oke, di sini saya tuh udah janjikan di podcast yang kemarin akan ngundang founder dari Simple Trade Academy, dan sepertinya dia nggak sendirian, dia membawa kepala cabang Victory dari cabang Cirebon. Oke, langsung aja kita kenalan. Hai Kok. Halo. Aduh, Gimana? hai Pak. Halo. Gimana kabarnya? Baik-baik. Luar biasa. Luar biasa. Oke, boleh diperkenalkan dulu Kok. Oke, nama saya Dede, saya founder dari Simple Trade Academy Cirebon. Halo, saya Adri, saya dari PT Victory International Future. Oke, jadi aku tuh mau nanya, kenapa sih kita di sini tuh harus milih Simple Trade, Pak? Berarti saya ini ya jawabannya. Iya, Oke. karena Koko foundernya Oh iya, gitu. iya. Kenapa kita harus memilih Simple Trade ya? Karena di Simple Trade ini kita mengedukasi para trader itu supaya lebih cepat progresnya untuk menjadi trader yang lebih handal gitu. Oh, jadi mempercepat ya? Mempercepat, betul. Oke, kalau misalnya pakai yang lain nggak cepet nih? Saya nggak tahu juga kalau Oh, yang lain. nggak tahu Karena juga. gini, ketika mereka mencoba itu kalau tidak ada konsep itu pasti ujung-ujungnya gagal gitu. Oke, jadi konsep nih ya. Betul. Oke. Sayang loh waktunya terbuang dengan biaya juga. Oke. Kalau misalnya menurut Pak Adri nih, kenapa sih kita tuh harus memilih Simple Trade? Simple Trade ya. Simple Trade ini kalau ini punya. Jadi kalau kita ingat sejarahnya kenapa Simple Trade ya, jadi kita cerita sedikit. Sebelum ketemu sama Ko Dede untuk kesekian kalinya, jadi Ko Dede ini sebetulnya trader, dia itu trading sama kita tahun berapa kok? 2015. 14 atau 15? Antara 14-15 lah. Iya, Ya. jadi Apa ya? Ko Dede ini sebetulnya sahabat kita lama, jadi dia trading di tempat kita, ya kan? Setelah sekian tahun ceritanya, akhirnya kita ketemu kembali, kita ngobrol-ngobrol, ya mengedukasi. Waktu itu pertama kali Ko Dede bawa temen ya, kalau nggak salah ke kantor, Betul. bawa temennya Ko Dede untuk trading. Awalnya seperti itu. Jadi setelah trading, melihat teman-teman ini yang trading dan banyak mengalami kegagalan, jadi dibantulah Ko Dede ini punya jurus nih, artinya jurus atau trading yang menurutnya dia ini yang udah bagus gitu. Berapa lama ini kok nemu ini? Nemunya ya kurang lebih 3 bulan, tapi babak belurnya itu Pak. Oh, jadi Babak sebelum belurnya. menemukan konsep ini babak belur dulu Babak kok. belur dulu, pastilah. Waduh. Semua trader termasuk yang profesional juga pasti pernah mengalami. Kalau boleh tahu nih, babak belur itu sampai berapa kok kira-kira? Pokoknya bisa buat beli mobil bagus lah. Waduh, kalau Pak Adi sendiri pernah nggak sih babak belur kayak Ko Dede ini? Ngelihat yang babak belur banyak. Lihatnya. Lihat yang babak belur Tapi banyak. sendirinya Nah, di gimana, situ Pak? Nah, di sini makanya Nah, kita itu. cerita sedikit kenapa, terus akhirnya kita muncullah niatan. Niat, ya, betul. niatan Ini ya, untuk awal mulanya di supaya sini. teman-teman di luar sana ini nggak mengalami babak belur ini tadi. Gitu Betul. ya, Pak, ya. Jadi Betul. cukup Ko Dede aja yang merasakan nih gitu. Yes. Babak belurnya. Iya. Bukan, maksudnya gini, Mas- untuk mempersingkat para trader atau yang baru atau yang lama itu supaya tidak mengalami yang berdarah-darah ini, gitu loh. Oh. Dipersingkatlah. Jadi artinya daripada dia udah ngabisin duit banyak, Banyak. sampai ratusan juta, ya kan. Betul. Kita sendiri sebetulnya kalau Victory kan broker ya. Iya. Kalau kita nggak mau fasilitasi nasabah untuk trading dengan baik, terus nasabah mengalami kerugian, terus dia stop trading, itu kan Kerugian juga. juga buat Ah. kita. Oh. Gitu loh. Artinya kita dituntut untuk supaya kita punya perusahaan untuk bisa beroperasi harus untuk rekrut nasabah baru lagi. Sedangkan kita tidak teredukasi, akhirnya nasabah baru jalan 1 bulan, duitnya Sudah udah kapok, habis, iya. dia nggak trading lagi. Gimana terus akhirnya kita berpikir untuk melanjutkan operasional kita supaya continue gitu. Artinya kan jadi nasabah masuk, kita edukasi, kita ajarin supaya nasabah trading yang sehat ya Pak ya, sehat. Bisa jangka panjang ya. Oh, Pak, jadi ya. menjadi customer loyal ya Iya, gitu ya. Betul. Oke. Jadi tidak hanya sesaat, mungkin saya tambahkan Pak Adri ini pihak broker ya tidak hanya mengutamakan nasabah,
biasanya mohon maaf di broker-broker lain kan biasanya asal masuk komisi mau habis mau apa untung broker nggak peduli gitu loh. Nah di kami ini kita sudah membuat kesepakatan bahwa setiap nasabah yang mau trading di Victory, ayo kita belajar, kita mencari profit dan kita kan sama-sama untung gitu loh. Iya kan, betul ya Pak ya? Iya. Awalnya begitu ya Pak ya? Awalnya seperti itu, sehingga waktu kita ngajarin teman kita ya waktu itu. Ya ada 3 orang saya ingat ada waktu 3 itu tuh orang. betul. Jadi munculnya sebenarnya dari inisiatif. Idenya begitu. Oh, inisiatif. Inisiatif dari Kodede sendiri, ya kan. Awal-awal waktu kita kok ini bikin edukasi yuk, Kodede sih nggak setuju waktu itu. Awal-awal iya. Jadi- Karena bentuknya sukarela. Oh, jadi ini ya, jadi seperti membentuk sekolahan ya. Sekarang iya. Akhirnya kita berpikir itu waktu itu pertama kita jalan berapa orang ya? Pak? betul. 3 lah ya kurang lebih. Dari 3 teman kita ini jalan ya saya ingat persis pertama kali kita bawa 2 teman itu sehari dia bisa mengalami keuntungan yang Sampai cukup lumayan lah. lumayan ya. Ya, dalam Oh, waktu iya. 1 jam saya ingat sekali itu 12,5 juta. Saya Dalam ingat sekali. waktu berapa kok? 1 jam. 1 jam 1 12,5 juta. Itu live trading tuh. Live trading. Live trading. Nah, di situ mulai timbul ide dari kita berdua, kenapa nggak kita bikin sekolahan aja gitu. Betul ya Pak ya awalnya Jadi idenya dari situ. teman kita yang kita ajarin dia trading dapat profit, dapat untung. Terus bagaimana dengan kita? Kita kan misalnya dari awal ini kan pertama kali kalau Dede inisiatif nih, ya kan kita bantuin, ya terpanggil untuk itu. Terus akhirnya berpikir kenapa nggak kita bisnisin ya? Kita bisnisin dong kalau Dede supaya dapat untung, supaya teman-teman yang lain trading diedukasi untung. Terus bagaimana dengan kita yang mentornya nih yang betul. ngajarin nih, jadi supaya Sama-sama nge-balance enak. aja gitu loh. Jadi sama-sama diuntungkan, kita broker juga kalau misalkan customer trading dengan kontinuitasnya yang bagus juga kita udah dapat nilai plus, customer juga profit juga dapat nilai plus. Sehingga bagi edukasinya kita harus bentuk ini gitu. Itu Kayak untuk- simbiosis mutualisme ya, Iya, betul. sama-sama menguntungkan ya. Oke, jadi aku tuh mau tahu sih sebenarnya visi misi dari Simple Trade sendiri apa sih kok? Visi misinya gini, saya kan sering ngobrol sama beliau nih. Ya, tadi yang dikeluhkan ternyata nasabah banyak lah yang loss karena apa? Ya tadi tidak memakai planning dengan konsep-konsep yang berjudi lah, akhirnya banyak loss. Nah disinilah kita ngobrol, ayo kita bimbing trader-trader yang sudah loss gitu kan. Misi saya ya itu, ayo semua trader yang sudah kalah atau sakit yang saya bilang atau awal, saya pengen menjadi trader yang handal gitu. Saya nggak berani ngomong profesional tapi yang menguntungkan lah gitu. Oke, Jadi menguntungkan. sebetulnya lebih ke seperti ini kalau saya boleh tambahkan. Jadi industri forex ini sebagai suatu industri yang terakhir ini jadi industri yang sangat menakutkan bagi sebagian orang. Ini di forex bisa menghabiskan uang dalam 1 malam sekian Ya, ratus betul. juta atau mungkin 1 miliar. Ya, ini yang jadi menarik. Mengapa saya yakin dengan jurusnya Simple Trade ini membuat orang nggak takut lagi bahwa forex ini bukan suatu industri yang Mengerikan. itu yang sangat menakutkan yang harus dihindarin semua orang. Betul. Pada kenyataannya bahwa orang banyak bilang wah saya trading forex bukan bidangnya, saya nggak ada passion di bidang forex Betul, karena betul. mengalami kerugian terus dan segala Itu alasan macam. klasik Pak. Ya, Semua makanya. orang begitu. Ya, Iya, ya. makanya ini visi misinya seperti itu supaya ke depan bahwa orang melihat forex ini sebuah industri yang menghasilkan gitu loh, bukan yang orang mau Betul. cuma buang duit aja untuk Betul. belajar forex. Sayang. Jadi jangan kalau kita belum belajar kita terus trading forex, terus apalagi dengan iming-iming ya broker Betul. biasanya, nanti profitnya 1 hari sekian, 1 bulan sekian ya. Ini kan jadi jebakan Batman. Iya. Iya Jebakan sih. Batman. Betul. Kenyataannya begitu dia masukin duit, dia trading beneran, loh kok kenyataannya nggak sama Tidak. gitu. Malah habis uangnya. Akhirnya orang kapok kan? Betul. Orang kapok, jadi dia nggak mau trading lagi begitu dengan forex. Aduh maaf deh jangan. Banyak ya, saya juga banyak dengar sih keluhan-keluhan dari orang-orang kayak ngapain sih trading forex, rugi katanya. Nah, Tapi inilah kalau kita terpanggil untuk bawa ini ke depan bahwa ini bisnis forex ada bisnis masa depan. Ya. Bisnis masa depan. Orang harus bener dulu nih di awal harus bener Iya. dulu. Oke, jadi tadi aku sempat dengar sih dari Ko Dede konsep berjudi. Maksudnya konsep berjudi itu gimana sih kok? Ya itu kalau judi itu kan permainan, betul ya.
orang di luaran ini agak bingung. Forex itu judi bukan? Nah, saya boleh katakan itu perbedaannya judi sama bisnis. Begini, kalau judi itu kan seolah-olah seperti permainan, betul ya? Nah, kalau forex itu pertukaran mata uang. Nah, itu kan sudah berbeda. Nah, biasanya kebanyakan orang karena tidak punya planning dan konsep, akhirnya larinya ke berjudi dan ujung-ujungnya pasti habis, Pak. Itu pasti. Nah, kalau yang di kita itu berbisnis, ya kan? Iya. Begitulah kurang lebih, pokoknya kita harus menghadapi forex itu dengan cara apa ya, sebagai pengusaha lah. Oh. Jadi sebetulnya gini, kalau boleh dibilang bahwa small trade ini dia punya jurus mautnya di situ yang disebut namanya konsep ya. Konsep, betul. Konsep. Jadi saya tertarik pertama kali melihat ini dia, ini konsep keren loh, saya bilang Iya. keren tuh. Dan ternyata itu simbol, makanya dikasih nama simbol Simple trade. trade. Sangat mudah Oke. sekali untuk dipahami, sangat mudah dan untuk dijalankan sangat mudah. Jadi jurus apa nih Pak? Maksudnya kayak jurus kungfu apa gimana ini tuh? Nah, dari cerita Oke, itu. oke. Jadi gini, kita semua menghadapi apa ya, trading itu nggak segampang seperti kita mau berperang. Berperang itu kan kita harus apa, memetakan dulu musuhnya, membawa senjata. Contoh aja lah, ini gampangnya gini Pak. Ketika Anda sebagai tukang nih, ya, Anda hanya membawa palu. Kalau suruh ngebongkar plafon bisa toh, dia pakai palu kan, betul kan? Ya. Tetapi kalau harus ngebuka kunci-kunci, apakah hanya palu saja? Kan nggak bisa, harus ada obeng apa. Nah, forex pun sama. Jadi kita harus tahu memetakan apa yang harus dihadapi dan senjata apa yang harus kita keluarkan gitu loh. Itu jurusnya itu. Boleh tahu nggak sih, kayak tadi kan konsep gimana nih sebenarnya? Ini nggak apa-apa, ini dibuka nih. Oke lah, pokoknya konsep ini konsep untuk berbisnis di dunia trading. Ya, konsep ini di dalamnya tuh ada money management, risk management, terus ya semuanya diatur lah, waktu juga, mengatur waktu gitu. Simple kok, nggak terlalu rumit. Jadi banyak di luaran ngomong, saya mau belajar forex tapi saya tidak punya waktu, saya tidak bisa mempelajari analisa fundamental, teknikal. Itu sebenarnya alasan aja lah. Kalau mau itu sebenarnya gampang. Makanya namanya simple trade. Oh, makanya Mau ditambahkan? karena ada kemauan ya Pak, jadinya gampang. Ya, ya. Terus kita melakukan sesuatu, kalau kita nggak mau gimana kita mau melakukan Oh, sesuatu? benar. Jadi kita memperkosa, no? Kita memaksa orang. Jadi ini jadi menarik, saya jadi ingat beberapa bulan yang lalu, awal tahun ini. Jadi pertama kita melihat Kode ini mengedukasi atau teman-teman diajarin dengan konsep ini, saya lihat Nyaman, luar mereka biasa. nyaman. Mereka Artinya nyaman. luar biasanya di sini. Saya mulai bisnis ini tahun 2006, jadi kurang lebih sekitar 14 tahun yang lalu. 14 Dan tahun yang lalu. saya banyak melihat hal atau banyak melihat suatu teknik transaksi di mana nasabah si A melakukan transaksi dengan tekniknya inilah, itulah, pakai averaging lah, switching lah, ya cut loss, dia Betul. tahan posisi dan segala macam. Terus akhirnya orang banyak belajar melalui, banyak edukasi di luar sana, belajar menggunakan ini, belajar menggunakan itu dan segala macam. Sampai akhirnya kita kembali lagi bahwa mengedukasi atau bagaimana kita memfasilitasi nasabah untuk melakukan transaksi terus menerus gitu ya. Artinya saya berinisiatif awal tahun 2019 yang lalu, saya sempat bikin robot. Jadi saya punya IT, jadi saya punya konsep transaksi, saya coba. Ya, robot ini bagus di saat-saat tertentu. Tujuannya ya kan? untuk apa Pak bikin robot itu Pak? Iya, tujuan. Memfasilitasi calon nasabah untuk melakukan iya. transaksi, Pak. Oke, Supaya dia baik, lebih baik. ini bahwa dia bisa untung Oke, gitu. baik. Saya mencoba untuk berpikir, saya mengobservasi, saya coba di sistem, saya jadikan IE namanya Independent Researcher. Coba gagal lagi, saya coba lagi program lagi, Iya. saya gagal lagi, saya coba lagi. Sampai satu ketika saya pernah menemukan suatu bagus banget. Saya backtesting beberapa tahun di segala medan, dia bagus. Betul. Tapi sayangnya Selalu loss ya Pak? bukan, dia bisa profit, cuman entry-nya kapan-kapan. Oh. Entry-nya Kapan-kapan. Jadi pernah suatu ketika dia 1 bulan bisa nggak melakukan transaksi sama sekali. Oke. Bahkan 2 bulan. Saya pernah ada calon customer dia menggunakan robot itu sampai nggak tahan sendiri gitu loh. Ini Oke. kapan entry-nya, Oke, sampai akhirnya paham. dia jalan sendiri. Jadi kok gagal.
Nah, saya mau lagi mau mengobservasi yang baru, Ketemulah. sama Dede, begitu. Iya, iya. Cocok nih jadinya, cocok Iya. ya. Ya, jadi kita melihat konsepnya ini sederhana banget gitu loh. Betul. Selama ini yang nggak pernah kita pikirkan sebetulnya ada, Betul, Ya. betul. tapi kalau digunakan, Terlalu simpel ya Pak. iya terlalu simpel. Awalnya saya ngeliat pertama, ini simpel sekali gitu loh. Saya ingat lagi Ingat kejadian Bapak mau bikin robot, akhirnya saya bilang lebih baik jangan. Saya ingat kan waktu Iya. baru pertama kali proyek itu ya Pak. Akhirnya itu berhenti ya Pak. Sudah berhenti ya. Makanya sekarang kalau ditanya simple trade menggunakan robot, banyak teman-teman yang tanya enggak. Kita nggak Enggak menggunakan menggunakan robot karena robot nih. saya sudah coba sistem atau konsepnya Kodede ini mau tak bikin untuk Robot pun susah. robotnya pun nggak bisa, ini harus di manual gitu, Iya. karena fleksibel. Betul, betul. Jadi tidak bisa ditentukan setiap nggak bisa. Jadi harus memang ini kelihatan, kalau nggak percaya nanti teman-teman kalau misalkan mau coba lihat aja dulu, pasti akan melihat wah ini gampang gitu. Bahkan orang yang belum pernah trading sama sekali begitu melihat ini, wah ini gampang. Justru itu Pak, saya menciptakan sesuatu yang gampang dicerna oleh kebanyakan orang awam. Jadi bukan hanya untuk trader saja loh, untuk yang baru pun termasuk Mbak Angel juga bisa. Berarti nggak perlu susah mencari Nggak duit perlu. ya kayaknya. Manusia cenderung begini ya, menurut saya ketemu beberapa trader itu yang rumit itu kayaknya lebih bagus, padahal enggak gitu loh. Nah ini saya menciptakan ini untuk para trader pemula atau yang sudah lama juga bisa gitu loh. Jadi kayak misalnya orang-orang benar-benar gak punya ilmu dari nol nih, Nggak bisa masalah, nih loh. nggak masalah sama sekali. Bisa belajar nih. Bisa Bro. belajar, siapapun. Siapapun bisa belajar. Di sini di konsep saya tidak peduli pendidikannya mau S1, S2, S3 atau tidak ada tamatan S1 pun nggak masalah. Karena ini simple kok, siapapun bisa. Orang tua, ibu rumah tangga itu bisa semua. Jadi nggak untuk bikin profit di trading forex ini sebetulnya nggak perlu pinter gitu, artinya nggak Betul. perlu sampai profesional, dia harus tahu indikator technical, nggak tahu itu namanya stokastik, osilator, nggak tahu Nggak namanya perlu. moving average, nggak tahu namanya apa lagi tuh, Ya, Ichimoku, iya macam banyak segala Pak. macam lah. Bahkan dia nggak tahu namanya fundamental analisa gitu ya. Sampai segitunya pun yang nggak ngerti apa-apa, begitu diterapkan dengan konsepnya simple trade ini, Bisa jalan kok. bisa jalan. Yang ujung-ujungnya ya orang trading mau apa sih gitu Make loh. profit, Iya. make Nah, profit. mau pinter atau mau duit gitu Ah, masalahnya. iya. Kalau dia pengen mau trading dapat duit ya nggak Betul. harus sih, nggak harus sampai nggak harus tahu semua. Enggak, maksudnya gini Pak, belajar di Simple Trade kita jalankan konsepnya, tetapi belajar sih tetap aja, hanya untuk tahu saja lah. Untuk tahu. Gitu ya. Hanya untuk tahu saja. Oke. Dari tadi nih udah ngobrol nih, diminum dulu dong. Oh iya, Aku udah silakan. siapin minum Pak, minum dulu Aduh. Pak. Aduh. Untuk para trader kita minum dulu nih. Oke. Barangkali mau dimakan, aku udah sedia ini. Apa ada nih, brown bag ada ya? roti, iya. Oh ini acara benar-benar santai ini ya. Betul ya? Santai banget, ada roti. Barangkali mau dimakan dulu Pak. Aduh, kan kita di sini ngobrolnya santai, tapi bisa bikin tambah kaya gitu. Jadi kapan lagi kan ngobrolnya santai, tambah kaya iya. Gitu. Nanti habis dari makan nih aku mau nanya lagi nih. Boleh. Waduh. Sambil makan aja dong ya. Sambil makan aja, sambil Iya, makan. Lanjut aja. Rakus kalau kita makan aja. Kalau makan nomor 1 ya kok. Waduh, gimana enak Kak? Enak? Enak, bikin sendiri. Masa? Bisa dah. Ada mereknya nih. Ada mereknya nanti kelihatan ketahuan bohong. Kita sambil makan sambil ngobrol aja. Oke, Lanjut aja. aku tuh mau tahu sih sebenarnya rencana ke depannya untuk Simple Trade sendiri tuh gimana sih kok? Ya itu, tadi kan saya sudah bilang, saya ingin semua trader yang baru atau yang sudah lama itu jangan sampai memasuki fase-fase yang babak belur itu. Karena di fase-fase itu sangat penting sekali. Kenapa? Mental. Ketika Anda mentalnya sudah kena di fase itu, untuk memulai lagi susah. Jadi yang penting itu psikologi. Psikologinya Betul, ya, betul. Oke. Kalau misalnya untuk meyakinkan orang-orang kayak ini nih konsep nggak Nggak sulit. gitu. Iya, Itu iya, betul. gimana kok?
Karena harus ketemu. oke. Nah, karena saya nggak bisa menyebutkan gini, konsep ini kan ada 4. Ketika saya sudah pernah mencoba, ketika saya hanya menjalankan 1-2 atau 2-3, itu hasilnya nggak maksimal. Nah, calon nasabah atau yang sudah trading pun itu harus menjalankan 4-4-nya, dan di situ nanti akan tahu luar biasa. Oke. Jadi kalau misalnya ada orang yang mau belajar nih, kita ke PT Victory dulu langsung ke Simple Trade sih kok? Ke PT Victory PT boleh, Victory dulu ya? Pasti kita melalui itu kok, sistematis akan ditawarkan edukasi dulu. Jadi tadi kan saya bilang jangan Anda berperang atau masuk ke market global itu dengan tidak membawa senjata apa-apa. Nah, kita edukasi, nanti terserah mereka mau berperang dengan gaya apa gitu. Oh. Gitu ya Pak Adri ya? Betul. Jadi kalau kalian mau belajar forex dengan gampang nih, kayaknya simple trade aja gitu iya ya. Iya dong, namanya juga simple, gampang kok, bener. Jadi aku tuh kepo sih sebenarnya. Simple-nya tuh sesimpel Sesimpel apa gitu ya. Karena dari tadi tuh Oke, kayak baik. yang gampang, boleh lah di belakang bocoran sedikit ya kok ya. Gimana nih? Gimana ya, pokoknya ya tadi saya bilang siapapun bisa kok, dan itu dengan bahasa-bahasa yang gampang dimengerti, bukan yang rumit lah ya. Tadi saya katakan dari ibu rumah tangga, orang-orang sudah dapat umur, apalagi yang milenial ya, itu simple sekali. Saya sudah menyediakan dengan yang gampang dicerna gitu. Oke, kalau misalnya mau belajar harus ketemu Ko Dede apa sama asistennya apa sama yang lain apa sama Pak Adri? Nanti ada bagian yang bisa diubah. Tapi tetap kalau untuk apa ya saya bilang coaching ya, tetap harus sama saya dulu. Karena trading itu bukan hanya teori-teori aja, psikologi juga penting. Nah, disitulah yang benar-benar kita fokuskan. Oke, jadi di sini aku ambil kesimpulan ya, jadi siapapun bisa trading sebenarnya, bisa trading. Bisa, apalagi simple trade ini bikin konsep yang benar-benar bikin profit gitu ya. Iya. Malah meminimalisir loss ya. Betul. Jadi, mungkin agak bingung mungkin ya para trader, makanya saya bilang ya oke lah kalau memang berminat, ayo nanti saya edukasi. jabarkan gitu loh. Oke. Jadi kalau misalnya udah siap kaya nih ya, kalian bisa simple trade. Udah siap kaya. Kalau belum siap kaya, jangan kesini deh ya kok ya. Belum siap profit. Sombong gitu. sekali. Soalnya saya tergiur juga kok, gitu, karena baik-baik. ngedengernya tuh simple gitu loh. Betul, Karena apa ya? Kapan lagi sih profit lagi zaman kayak gini Iya. ya kok ya Pak ya? Pak zaman pandemi kayak gini cari Justru profit ini lagi yang gede tuh. kesempatan loh, Iya, kesempatan di mana loh gitu. ini. Trading solusinya trading ya. Solusinya trading kan. Orang bisa kalau di dalam pandemi banyak kerja di rumah kan bosen juga Iya. kan. Nah, di rumah ini bisa menghasilkan uang gitu kan. Ya nggak ada salahnya lah coba tengok-tengok bisnis forex, tetapi ya itu tadi kita mau perang kita harus punya senjatanya gitu loh. Jangan yang modal nekat aja ya pasti habis lah gitu tuh. Betul ya, Pak? Iya. Jadi kalau misalnya mau perang bawa senjata jangan lupa ya. Senjatanya di mana? Di mana tuh senjatanya? Bisa tanya sama Pak Adri, Iya, Pak Adri sama bisa tanya Ko Dede. Oke, Ko Dede makasih Terima kasih, waktunya. sama-sama. Pak Adri makasih waktunya. Aduh, Terima kasih. sangat-sangat berharga banget sih manggil orang-orang penting di sini. Oke, jadi kesimpulannya kali ini adalah kalau misalnya kalian mau trading, mau bikin kaya nih trading, nggak mau loss ya kalian bisa datang aja langsung ke Simple Trade. Oke, gitu aja. Nanti kita ketemu lagi di Brown Bag minggu depan. Bye-bye.